Oke, silakan kepada Ibu Najevan selaku WL kita pada malam hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih, Kak Irma. Salam semua Bapak Ibu yang terkasih. Kedengaran ya Shalom. suaranya ya. Kedengaran, Shalom, kedengaran Bu. Baik, kita mengucapkan terima kasih di mana malam hari ini kita diberikan kesempatan bisa bertemu melalui via online dalam rangka kegiatan ibadah online Amakita Lauli. Baik, Bapak Ibu, mari kita sambut bernyanyi dengan lagu Biarkan Ku Menyembah. Untuk informasi ini Bapak Ibu dimohon saat pemutaran lagu dimohon mikrofon Bapak Ibu dimatikan ya atau di mute, diberikan waktu dan kesempatan. Sekaligus nanti doa pembukaan oleh saya sendiri. Izin dek, suaranya belum keluar dek. Belum ya Kak? Sebentar ya Kak. Iya, baik-baik. Terdengar? Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat jalan hatiku. Mari kita angkat tangan itu. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengar puisi yang indah. Biarkan kami ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Segala kemuliaan bagi Allah kita. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengar puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, bebenah hati ini ku berserah
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu pada malam hari ini Bapa. Di mana pada malam hari ini Bapa kami dapat berkumpul bersama melalui via online Tuhan untuk memuliakan namamu dalam kegiatan ibadah rutin nama kita lalui Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan ke dalam tanganmu kegiatan kami ini, ibadah kami ini Tuhan. Biarlah Engkau yang senantiasa yang akan memberkati kami, dan kiranya Tuhan Yesus Engkau hadir di tempat ini Bapa, di tengah-tengah kami Tuhan, dalam kegiatan kami baik dari awal pembukaan, akhir, dan penutup. Kami juga mendoakan Ibu Pendeta yang akan membawakan firman-Mu nantinya Tuhan. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberikan hikmah dan kebijaksanaan-Mu kepada Ibu Pendeta, agar kami juga dapat mendapatkan firman-Mu dari hamba-Mu Tuhan, dan menjadi terang bagi perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan kegiatan kami pada malam hari ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita mendengarkan lagu yang akan diputarkan melalui YouTube dengan lagu Pujilah Namamu Tuhan. Sebab hanya namamu yang kami muliakan, kami tinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari rumah Tuhan sama-sama katakan amin. Terpuji namamu Yesus. Satu hati, satu suara, kami mau nyatakan kebesaran-Mu kekal selama-lamanya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Come on. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, sebab Dia Tuhan yang ajaib. Mari umat Tuhan, satu hati nyatakan, satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal. Lambaikan tangan-Mu buat Tuhan. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak menepuk tangan, Engkau Tuhan, percaya dan memberitahu untuk selamanya. Sungguh terpuji namamu, terpujilah namamu, ya Tuhan yang ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati, kerajaan-Mu kekal selamanya. Serukan, oh, oh, angkat tangan-Mu. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Engkau Tuhan, percaya dan memberitahuku, Engkaulah Raja. Sama-sama kita angkat tangan, tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu jemaat. Mari nyatakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan
Terima kasih lagunya. Bapak, Ibu, saudara-saudari kami semua, saatnya lah kita mau mendengarkan firman Tuhan dan kepada Ibu Pendeta Lesliser J. Areva, STH, kami persilakan. Pujian dulu, Kak. Pujian menyambut firman Tuhan. Ya, baik. Sebelum kita Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus, pulihkanku. Ya. Mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Ya Allah, ya Bapa, pada malam hari ini kami datang bersujud di hadapan-Mu, memuji, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami mengagungkan nama-Mu atas segala kebesaran-Mu, atas segala kasih setia-Mu yang telah kami rasakan, kami nikmati di dalam kehidupan kami. Dan saat ini bersama dengan saudara-saudari kami dari Amakaita Lauli, melalui ibadah online ini, kami datang memuji Tuhan dan kami telah memulainya. Dan demikian juga saat ini kami rindu untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kami memohon biarlah Tuhan menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan kepada kami lewat hamba-Mu. Dan biarlah Roh Kudus itulah yang memimpin hati hidup kami dan memberikan kami pengertian yang baik sehingga firman Tuhan yang akan kami baca dan dengarkan pada saat ini kami bisa memahami dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari Bapa berkata-kata kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Ya, terima kasih pada malam hari ini saya diberikan kesempatan dan inilah merupakan pertama sekali ya bagi saya untuk bisa menyampaikan firman Tuhan di Amakaita Lauli. Dan terima kasih juga sudah digabungkan di grup Amakaita Lauli. Nah, sesuai dengan tema yang telah disampaikan kepada kami sebelumnya, itu berbicara dengan hati dan mendengar dengan kasih. Maka pada malam hari ini saya akan mengajak kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya, kita akan baca dari Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai di 20 dan dilanjutkan nanti dari Kolose pasal 4 ayat 6. Sekali lagi dari Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 20 dan Kolose pasal 4 ayat 6. Beginilah firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab
amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Dan dari Kolose 4 pasal 6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Nah, demikian Bapak Ibu pembacaan firman Tuhan. Next, Pak. Ya, tadi tema sekali lagi ya, saya membacakan tema yaitu berbicara dengan hati, mendengar dengan kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ya saya percaya bahwa dua kata kerja yaitu mendengar dan berbicara itu adalah merupakan sesuatu hal yang sering ya kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, biasanya Bapak Ibu, kalau seseorang berbicara atau mengeluarkan kata-kata, maka saya membaca-baca mencari tahu bahwa rupanya orang dewasa dikatakan, ya ketika menyampaikan sesuatu, berbicara, mengeluarkan suku kata, ya itu kurang lebih 16.000 sampai 20.000 suku kata. Jadi luar biasa banyak ya. Dan itu tergantung dari individu atau dari seseorang dan dari situasi atau keadaan. Nah, kadang ada juga orang kan tidak terlalu banyak bicara, ya, tapi paling tidak setiap orang pasti dalam kehidupan sehari-harinya dia berbicara, ya, dia berbicara dan juga dia mendengar. Nah, dua kata kerja ini ya memang saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, dengan tema berbicara dengan hati dan mendengar dengan kasih, ini adalah merupakan syarat untuk komunikasi yang baik. Nah, mengapa? Karena berbicara dengan hati dan mendengar dengan kasih adalah merupakan inti komunikasi Kristiani. Ya, kita orang percaya yang memang didasari dari kasih agape, ya, kasih kepada Allah, di mana setiap perkataan, ya, setiap apa yang kita keluarkan dari mulut kita, yaitu harus merupakan ya kata-kata yang baik, ya, berasal dari hati. Nah, itu. Jadi seseorang Kristiani, ya orang yang percaya kepada Yesus, maka ketika dia berkomunikasi dengan sesamanya, berinteraksi dengan sesamanya, maka dia harus memperhatikan ini, yaitu mendengar, ya, mendengar dengan kasih dan berbicara dengan baik. Nah, saya mencoba ya mengajak kita untuk membaca dari Amsal pasal 4 ayat 23. Di situ kita akan menemukan hati, ya, kata hati. Nah, di situ dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, kalau dari ilmu kesehatan kan yang menjadi pusat kehidupan manusia itu adalah otak, ya. Nah, otak. Namun kita sebagai orang percaya, ya, di situ disampaikan kepada kita bahwa hati adalah merupakan pusat hidup manusia, ya, di mana hati adalah merupakan pusat dari pikiran kita, dari perasaan dan kehendak manusia. Nah, makanya di dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 23, ya, kita diperingatkan supaya kita harus selalu menjaga, ya, hati kita, ya, menguduskan setiap hari hati kita ini, ya, supaya kita tidak salah bicara dan tentunya juga kita bisa mendengar sesama kita dengan baik. Next, Pak. Ya. Ya. Nah, mari kita lihat arti daripada berbicara dengan hati atau definisinya. Nah, berbicara dengan hati, definisinya adalah berbicara dengan jujur. Nah, tulus, nada yang lembut, sopan, dan penuh kasih. Nah, inilah yang harus dilakukan oleh seseorang yang percaya kepada Yesus, seseorang yang bersikap baik, ya, ramah kepada sesamanya, maka sesuatu, ya, suku kata yang keluar dari mulutnya, ya, harus berdasarkan ini. Dia harus jujur, dia harus tulus, dan dengan nada yang lembut, ya, sopan dan penuh. Nah, tidak dengan nada yang keras, ya. Poin berikutnya nanti kita lihat, tidak dengan nada yang keras, ya, tidak dengan menggunakan kata-kata yang kotor atau caci maki, ya, tidak dengan sombong atau meninggikan diri. Ya, banyak kan orang berbicara ya dengan keras, dengan kata-kata yang ya nada-nadanya yang memang
meninggikan dirinya sendiri, untuk memuji dirinya sendiri ya. Jadi juga tidak dengan menghakimi. Karena banyak juga orang ya mengatakan sesuatu ya dengan tujuan ya untuk menghakimi sesamanya. Nah, jadi mari kita lihat bahwa berbicara dengan hati itu adalah justru kita menunjukkan siapa diri kita. Ya, identitas kita sebagai anak-anak Allah, bahwa kita adalah orang-orang yang memang benar-benar mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kita. Nah, inilah hukum yang terutama dan yang utama, dan yang sama dengan itu adalah bagaimana juga kita mengasihi sesama kita. Kita tidak hanya menyampaikan kata-kata yang indah kepada Tuhan ketika kita berdoa, menyusun kata-kata, menyusun kalimat yang baik, tapi bagaimana juga kita ya menyampaikan sesuatu kalimat yang indah, yang baik, yang enak untuk didengar oleh sesama kita. Nah, contohnya adalah berbicaralah untuk membangun ya, bukan untuk menjatuhkan. Nah, biasanya kan banyak orang ya tujuannya untuk menjatuhkan, menyerang ya sesamanya. Tapi itu tidak baik. Tapi hendaklah sesuatu hal, walaupun itu adalah sifatnya nasihat, teguran, maka tujuannya adalah untuk membangun. Ya, jangan sampai orang yang biasanya mungkin kita lihat dia tidak baik, ya, dia sudah mulai lari atau dia sudah mulai terjerumus dengan hal yang tidak baik, misalnya anak-anak kita, maka marilah kita menyampaikan sesuatu kata-kata yang memang membangun, ya, yang berupa nasihat dan teguran. Tujuannya adalah sesuatu yang baik. Kemudian, lanjut Pak. Ya, mendengar dengan kasih. Nah, kalau tadi berbicara dengan hati, maka inilah juga definisi daripada mendengar dengan kasih, yaitu mendengar dengan baik, empati, penuh perhatian, dan penuh kasih. Nah, tujuannya adalah ya untuk memahami perasaan kebutuhan orang lain dan membangun hubungan yang lebih baik, yaitu dengan kita memahami perasaan kebutuhan orang lain dan membangun hubungan yang lebih baik, maka pasti orang yang didengar, dia akan percaya kepada kita. Nah, misalnya kan, kalau misalnya ibu si A contohnya, dia curhat kepada saya sebagai seorang hamba Tuhan, maka saya pasti akan menjaga rahasianya. Saya tidak akan membongkar atau memberitahukan ke orang lain. Maka pastinya dia akan percaya kepada saya. Apalagi ketika saya mendengar dia dengan baik. Nah, saya memberikan pemahaman kepada kita bahwa ada istilah dalam konseling ini, ya ada sebuah prinsip disebut 80/20 rule, yaitu 80% untuk mendengar klien dan 20% waktu digunakan untuk berbicara. Ini sangat menarik Bapak Ibu. Ya, di dalam kehidupan sehari-hari, terkadang banyak orang lebih banyak berbicara dan sangat kurang untuk mendengar. Ya, apalagi misalnya ketika seseorang bertemu dengannya, dia sedang menceritakan pengalamannya, dia sedang menceritakan berbagai keluhan masalah hidupnya. Nah, kadang kan orang ya sepertinya terlalu sok tahu gitu ya, lebih ini. Jadi dia berbicara, bahkan masih lanjut lagi pembicaraan itu, dia potong-potong dan sebagainya. Jadi kan sangat terganggu. Nah, tapi seorang konselor yang baik, yang efektif, dikatakan inilah rumusnya. Jadi dia 80% lebih baik mendengar. Karena itu kita sudah menolong sesama kita. Ya, bahkan kadang orang dia bercerita kepada kita tidak butuh jawaban. Dia hanya mau didengar. Nah, jadi mendengar dengan kasih ini sangat penting ya. Ya, saya tadi menyampaikan di awal bahwa ini adalah merupakan inti dari komunikasi ya, inti dari komunikasi Kristiani. Bagaimana seseorang dapat membangun hubungan yang baik dengan sesamanya. Jadi harus mendengar dengan baik, ya, mendengar dengan seksama, ya, penuh perhatian, ya, matanya tidak lari-lari, tidak sambil pegang HP dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ini juga perlu kita perhatikan dan perlu kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Ya, jangan jauh-jauh di dalam keluarga saja. Ya, dikala suami mau bercerita kepada kita, ya, biarlah kita sebagai seorang istri, sebagai ibu harus mendengar dengan baik suami kita. Begitu juga kalau suami, ya, istrinya sedang bercerita dengannya, walaupun ya mungkin dia sedang menunjukkan ekspresi dengan kekesalan dan sebagainya, dia sedang ini, marilah dengar dia dengan baik. Ya. Karena kenapa? Dengan mendengar dengan baik, ya, dengan penuh perhatian, dengan kasih, maka kita akan bisa menanggapi, memberikan jawaban, berbicara dengan baik, dengan
ya dengan enak, dengan nyaman, sehingga yang berbicara atau yang menyampaikan sesuatu kepada kita juga merasa tenang, ya, merasa tenang, dan memang benar-benar dia merasakan bahwa dia diperhatikan. Ya, kita menunjukkan kepedulian kita kepadanya. Lanjut, Pak. Nah, ini dari dua nats tadi yang sudah kita baca dari firman Tuhan ini, kita belajar dari apa yang disampaikan oleh Yakobus di pasal 1 ayat 19 sampai 20. Nah, di sini Yakobus menekankan tiga hal. Yang pertama, mendengar dan memahami orang lain sebelum berbicara atau bereaksi. Nah, sama halnya seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, ya mari mendengar seseorang ketika dia mau bercerita, mau berbicara kepada kita dulu, ya. Jangan langsung bereaksi, ya. Jangan langsung potong di tengah jalan, ya. Tapi dengarkan, pahami dulu apa yang disampaikannya. Kemudian lambat untuk berkata-kata, tidak terburu-buru untuk berbicara, ya, atau tidak tergesa-gesa untuk berbicara. Nah, walaupun ya mungkin dia sedang menyampaikan sesuatu yang bisa menyinggung perasaan kita, ya, yang bisa melukai hati kita, tapi biarlah engkau lambat untuk berkata-kata, dengarkan saja dulu, ya. Dengan kita mendengarkan, ya, tadi hati sebagai pusat kehidupan manusia, nah itulah menjadi sebuah tempat bagi apa yang kita dengar untuk menyaring, untuk menyeleksi, bahkan untuk bisa mempertimbangkan, memikirkan apa nanti yang bisa kita sampaikan kepada seseorang. Ya, jadi ini sangat menarik, ya. Dan kemudian lambat untuk marah. Ya, kalau dia sudah terburu-buru untuk berbicara, maka pastinya emosinya akan meledak-ledak. Tetapi kalau dia sudah mendengar dengan baik, kemudian dia lambat untuk berkata-kata, maka pastinya juga emosinya, amarahnya itu bisa dikendalikan. Ya, bisa direm. Ya, lambat untuk marah, maka dia tidak mudah tersulut emosi atau marah ketika menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Tapi dia bisa menguasai dirinya, dia bisa mengendalikan emosinya, dan dia bisa merespon dengan bijak dan tenang. Ini adalah orang yang bijaksana, ini adalah orang yang menunjukkan siapa dirinya, bahwa dia adalah anak Tuhan. Ya, terkadang kita mudah terpancing, ya, oleh situasi, oleh keadaan yang ada. Ya, kadang ya mood kita ini tidak baik, kan? Ya, apalagi kalau misalnya kita sedang makan, kadang ada istilah, ya, kalau lagi makan itu kita raja, ya, atau mungkin kita ratu. Nah, misalnya kan ada yang ini, oh, kita langsung emosi. Tapi sebenarnya anak Tuhan tidak dipengaruhi oleh situasi apapun, oleh keadaan apapun. Tapi dia selalu mengingat bagaimana dia bisa mendengar seseorang, bagaimana dia bisa lambat untuk berkata-kata, dan bagaimana bisa menguasai diri, mengendalikan emosinya, yaitu lambat untuk marah. Nah, makanya nanti dikatakan, dia itu adalah orang yang sabar. Ya, dia orang yang sabar. Dia adalah orang yang cukup tenang. Lanjut, Pak. Nah, kemudian di dalam Kolose 4 ayat 6 juga, Paulus mengatakan bahwa supaya jemaat Tuhan itu dapat berbicara dengan cara yang baik, sopan, dan penuh kasih. Sehingga kata-kata kita tidak melukai hati orang lain, melainkan membawa berkat dan kesegaran bagi orang lain. Nah, sadar atau tidak sadar, Bapak Ibu, ya, dalam kehidupan sehari-hari, ya, kita seringkali lupa bahwa kata-kata kita ini memiliki kekuatan besar. Ya, maka kata-kata kita ini bisa menjadi berkat dan bisa juga, ya, menjadi sesuatu hal yang dapat melukai perasaan atau hati seseorang. Maka kita harus mempertimbangkan itu, memikirkan itu. Ya, sebelum berbicara, saya mau mengajak kita untuk melihat ada pepatah atau amaidola Omoniha. Lanjut, Pak. Nah, ini ada dua pepatah orang Nias, dan maknanya sangat dalam, sangat berarti bagi kita untuk kita pahami pada malam hari ini. Ya, yang pertama adalah tufo bebe bululato fatwa hede. Nah, bululato kan ya itu terkenal di Nias, ya. Itu memang daunnya yang apa namanya, ya, yang bisa membuat gatal, ya, seseorang, ya, ketika daunnya ini kena dengan tangan kita, ya, maka dia mengatakan, ya, hendaklah kita berhati-hati, mewaspadai, ya, jangan sampai kita terpancing atau tersulut emosi
Ya, dengan gampang tadi, dengan mudahnya kita berbicara, tidak bisa menguasai diri, maka dengan pepatah ini sangat penting sekali. Harus menahan diri. Ya, sekali lagi tufo bebe bululato fato lemu. Jadi artinya pikirkan dulu. Ya, dan itu adalah hati. Ya, sebagai tempat pengendalian tadi. Ya, tempat tadi untuk memikirkan dan mempertimbangkan itu. Nah, itu. Kemudian bayi batu duo babi hasu-hasu. Nah, karena kenapa? Ya, duo ini kan tuak ya. Tuak kalau bahasa ini. Jadi, kalau orang lagi ini, jadi itu bisa saja orang yang ini bisa mati ya gitu ya. Menenggang nyawa. Jadi, jangan sampai terpancing emosi. Meledak-ledak gitu ya. Terpengaruh oleh keadaan atau situasi yang ada. Jadi, dua pepatah ini sangat penting bagi kita ya untuk bisa kita aplikasikan atau refleksikan dalam kehidupan kita sehingga di dalam hubungan kita ya relasi atau interaksi kita dengan sesama kita ya kita bisa menjaga membangun hubungan yang baik. Berikutnya lanjut ya. Nah, inilah yang menjadi kesimpulannya bagi kita, yaitu untuk menjadi pelaku firman Tuhan mari kita perhatikan. Yang pertama, jadikanlah hati sebagai sumber perkataan yang baik dan benar. Nah, Bapak Ibu, orang yang di samping kita saja, ya tanpa dia mau berkata-kata kepada kita, ya maka bisa saja dia mau menghakimi kita, membunuh kita, atau merencanakan sesuatu kepada kita. Bisa juga, ya tanpa dia harus mengatakan, aku sudah mendoakanmu dengan ini saja, dalam artinya dia juga sudah memberkati kita, sudah mendoakan kita. Ya, bahkan kalau mungkin kita dekatkan lagi ya, dengan kata-kata hati kita saja, kita sudah menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan tanpa harus didengar siapapun. Kita bisa berdoa. Nah, jadikanlah hati sebagai sumber perkataan yang baik dan benar. Ya, baik dan benar. Ya, jadi baik dan benar ini adalah memang baik yang sopan, ya, yang enak untuk didengar, ya, yang manis didengar untuk telinga, diterima oleh siapapun, dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian jadilah pendengar yang penuh kasih bagi sesama, bagi keluarga dan bagi siapapun. Pendengar yang penuh kasih. Nah, harus penuh perhatian. Sebagaimana Yesus mengasihi kita, sebagaimana Yesus selalu mendengarkan kita, ya demikian juga kita. Hendaklah kita menjadi pendengar-pendengar yang baik bagi sesama kita, bagi keluarga kita, termasuk juga bagi Amakata Loli. Ya, antara para pengurus, ya, saudara bersaudara. Ya, biarlah kita menjadi pendengar yang baik, ya, supaya dalam organisasi itu ya tercipta tetap sehati sepikir selalu setia sekata ketika jadi pelaku firman Tuhan dalam dua poin ini. Mari mengingat Bapak Ibu, berbicara tanpa mendengar adalah kesalahan besar, maka belajarlah mendengar sebelum berbicara. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati dan menolong kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami pada malam hari ini dengan tema berbicara dengan hati dan mendengar dengan kasih. Mari Bapa, ajarilah kami untuk tetap menjadi pelaku atas firman-Mu, sehingga bagi keluarga kami, bagi sesama kami, bagi siapapun, dan secara khusus bagi saudara-saudara kami di Amakhaita Loli, kami menjadi orang-orang yang takut akan Engkau dan mampu mendengar sesama kami dengan baik, dan juga mampu berbicara dengan baik, sehingga seseorang merasa nyaman dan juga merasakan kasih daripada Tuhan Yesus melalui kehadiran kami di tengah-tengah mereka. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa Roh Kudus itulah yang terus bekerja, menguasai setiap hati hidup kami, dan memampukan kami untuk merenungkan dan memperkatakan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Ibu Pendeta, terima kasih sangat luar biasa firman Tuhan yang telah disampaikan, di mana kita diingatkan kembali agar kita dapat berbicara lebih berhati-hati, baik supaya tidak akan terjadi
masalah, tidak tersinggung. Kemudian marilah kita mendengar dengan hati dan mendengar dengan kasih. Itu hal yang dapat kita kutip pada malam hari ini. Terima kasih. Dan saat ini kami akan berikan kesempatan bagi saudara, Bapak, Ibu, bagi kita semua dipersilakan untuk sharing. Jikalau ada yang mau sharing, dipersilakan. Atau juga ada yang membuat suatu motivasi untuk kita agar kita lebih baik lagi. Dipersilakan. Atau mungkin ya Ibu Pendeta, selain dari sharing mungkin ada pengalaman-pengalaman ya. Pengalaman Bapak Ibu yang pernah kita alami. Dipersilakan. Iya, betul berupa kesaksian ya, Ya, barangkali. kesaksian juga Ya, bisa ya, ya. saya. Bagaimana Bapak Ibu? Izin Bu Pendeta, mungkin saya izin Kak Ina Jepan. Ya, Yang, dipersilakan. Bang. yang dengan tema yang sudah di-sharingkan tadi Bu mengenai apa soal mendengar dan berkata-kata. Kalau dari pribadi saya memang di zaman sekarang ini ya Bu Pendeta ya, terkhusus kita lah yang menggunakan kendaraan ya Bu. Contohnya dengan mobil ataupun motor. Kalau kalau kita sehari-hari kalau kita nggak sabar-sabar juga ya Bu. Ini kalau kita ada macet atau ada sedikit serempet aja. Nah, jadi kita udah langsung mau berkata-kata, mau marah, mau ini. Nah, apalagi kalau kita ngelihat juga di sosial-sosial media itu ya Bu ya, apa namanya, gimana hanya sedikit salah aja udah main fisik, udah main pukul segala macam. Jadi yang benar sih ya Bu yang tadi sudah disampaikan, memang sebaiknya memang harus apa sedikit kita mengeluarkan pendapat. Jadi kita pikirkan dulu kita mau ngapain nih, gitu. Kita apa yang mau kita perbuat. Jangan sampai perbuatan kita itu yang malah mencelakakan kita, gitu. Malah jadi berbalik kepada kita, gitu. Jadi kalau kalau udah nggak sabar-sabar sebenarnya ya Bu Pendeta ya. Mungkin Bapak Ibu yang lain juga kalau di jalan itu, waduh, sedikit ini senggol aja udah mau kita sebagai apalagi sebagai ononiha ya Bu. Darah tinggi semuanya. Jadi kalau nggak sabar-sabar kita harus apa namanya kita udah bisa mungkin bersinggungan dengan masyarakat lainnya gitu. Tapi ya terima kasih Bu Pendeta atas firman Tuhannya. Jadi kita harus makin berhati-hati dalam kita bertindak. Jadi apalagi dengan kita sesama keluarga ataupun sesama komunitas sama kita lalui, kita harus sering mendengar lebih baik gitu ya Bu ya. Mendengar lalu kita pikirkan, lalu kita apa imani, habis itu apa yang kita keluarkan semoga juga jadi berkat gitu ya Bu ya. Paling itu saja mungkin Bu Pendeta, kalau boleh saya tanggapi Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya memang benar ya, apa yang disampaikan oleh Bapak Mabian bahwa ya memang kita mudah atau gampang sekali tersulut emosi oleh keadaan. Ya misalnya di jalan gitu ya, ya macet lain sebagainya, dan kita mudah mengeluarkan kata-kata yang tidak enak untuk didengar. Ya memang pada dasarnya memang sifat manusia seperti itu ya, mudah marah, ya tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa menguasai diri. Tapi memang inilah yang diharapkan bagi kita melalui firman Tuhan bahwa kita harus berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya makanya setiap hari itu ya kita harus membangun mesbah Tuhan dengan
ya bersekutu dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, dan kemudian ya mengundang juga Roh Kudus itu ya untuk mengaruniakan kepada kita buah-buah roh, karena buah-buah roh kan salah satunya adalah kesabaran ada di dalamnya, dan biarlah kiranya ya menguasai hidup hati kita ya sehingga kita tidak mudah atau terpancing eh, emosi. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Mabeanzo. Mungkin dari yang lain ada pengalaman. Kami persilakan. Loh, kok sama Kaita Loli semua diam-diam aja? Ayo, semangat, semangat. Mana suaranya? Berbicara dengan mulut, mendengar dengan telinga, Bu Pendeta. Bagaimana bisa berbicara dengan hati? Pendengaran itu ya telinga, bukan dengan kasih. Bagaimana Bu Pendeta hubungannya mulut dengan telinga, kasih dengan hati? Terima kasih. Oke lah Bang Ahmad Sisil. Dipersilakan Ibu Pendeta. Iya, terima kasih Bapak Ama Sosial Lembu ya. Ya, mungkin ada nanti yang menanggapi yang lain, tapi dari awal tadi saya sudah menyampaikan bahwa ya tema dulu ya berbicara dengan hati, ada hati ke hati kan. Nah, mendengar dengan kasih. Nah, memang kalau yang biasanya kan mengeluarkan kata-kata yang berbicara adalah memang mulut, ya mulut. Dan yang mendengar memang tidak berubah, tetap telinga ya, tetap telinga. Namun di sini berbicara dengan hati. Karena kenapa? Tadi sudah saya singgung dari Abnusal itu bahwa yang menjadi pusat kehidupan manusia itu adalah hati. Nah, makanya dia mengatakan bahwa hendaklah kita ini hidup bijaksana. Nah, supaya kita bisa berbeda dengan orang-orang yang hidup ya tanpa iman, hidup di luar Tuhan. Jadi sebagai anak Tuhan, maka sesuatu hal yang akan disampaikan ya sesuatu hal yang keluar atau kalimat yang keluar dari mulut, memang mulut yang akan menyampaikan itu, tapi dia harus bijaksana dengan mendengarkan dengan baik, mendengarkan dengan seksama penuh perhatian, supaya ya dengan mendengar dengan baik, maka hati ini dapat bekerja, dia akan mempertimbangkan, dia akan memikirkan sesuatu kata-kata yang sopan, lembut, yang baik, yang enak, sehingga itulah yang dikeluarkan. Nah, coba tanpa ada penyeleksian, ya, tanpa pertimbangan dari hati ini, ya maka tadi kan dia akan buru-buru ya untuk berbicara menyampaikan sesuatu, maka dia juga akan lekas marah. Jadi harus ya hati ini memang benar-benar menjadi pusat kehidupan manusia sehingga dia bisa mempertimbangkan segala sesuatu, ya termasuk dia bisa ya memberikan ya sesuatu hal yang dapat mengeluarkan sesuatu hal yang baik sehingga sesuatu atau kata-kata kalimat yang keluar dari mulut ini adalah yang baik. Jadi harus Pak ya berbicara dengan hati ya. Tadi sudah menyampaikan definisinya ya. Berbicara dengan hati ini harus jujur, ya harus tulus ya. Kadang-kadang memang yang sesuatu yang keluar langsung dengan mulut misalnya ya seseorang yang mudah merayu ya, ya aku mencintaimu, belum tentu hatinya mencintai kan? Nah itu, ya aku mengasihimu, tapi belum tentu hatinya ya mengasihi dengan sesungguhnya, tidak dengan penuh kepura-puraan. Jadi harus didasarkan dengan kasih. Demikian Bapak Ma Sosial Lembu, kalau mungkin ada yang bisa menanggapi, yang lain juga bisa. Ralat ya, tadi saya sambil di jalan makanya salah nulis nama. Ama Sisil Lembu harusnya. Oh Bukan iya ya. sosial. Tapi Tuhan izinkan karena memang Bu Pendeta tidak mengenal saya. Oke, saya terima ya ama sosial.
Itu Iya, Pak. typo, typo. Oh, berarti bukan saya yang salah ini, Pak ya? Salah membaca. Iya, Pak. Iya. Tapi memang ya kalau berbicara dengan hati, standarnya hati, ya dalamnya lautan bisa diukur. Ya. Tapi dalamnya hati tidak bisa diukur. Bagaimana hati saya dengan Bu Pendeta? Bu Pendeta nggak tahu. Apakah saya suka khotbah Bu Pendeta atau enggak? Hanya hati saya yang tahu. Ayo. Ya, tapi kalau artinya hati itu kita konotasinya berarti hati nurani yang baik segala macam. Ya, silakan aja, sah-sah saja. Karena baik itu orang jahat maupun orang baik punya hati. Ya. Ya. Nah, kalau bicara tadi mendengar dengan kasih, ya memang kasih itu lemah lembut, murah hati. Tetapi saya tidak lemah lembut, Pak Pendeta. Ibu Pendeta. Ibu Pendeta, iya kan, keras omongan saya. Tapi saya kadang memang rayuan gombal saya kalau ke istri, benar, saya cinta kamu selamanya. Benar nggak saya? Tuh. Ya kan? Tapi ya terima kasih lah firmannya malam ini. Ya, supaya kita jangan cepat untuk berbicara, lambat untuk berbicara, cepat untuk mendengar. Yaitu semacam kata-kata bijak lah. Karena banyakkan kita ini lebih cepat dulu nyolot mulutnya, baru habis itu nyesal belakangan. Itu fakta itu. Apalagi kalau lagi tadi lagi macet-macet ya, ada Amabian ya. Jangan-jangan pelaku juga nih ada Amabian nih. Senggolan dikit langsung teriak. Ya kan? Ya rata-rata kita tantangannya di kota besar begitu. Gampang sekali cari musuh di jalan. Orang kita nggak kenal hanya gara-gara klekson aja langsung melotot kita, langsung marah kita. Padahal kalau kita pikir-pikir jangan-jangan sama kita Lauli itu tadi kan yang lewat. Oke Bu Pendeta, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati semua ya. Ya Bu. Amin. Ya, oh, Pak, terima kasih. Terima kasih Abang Mas Sisil. Kepada Ibu, Bapak kami persilakan lagi, misalkan ada sharingan dari Bapak Ibu. Tetapi kalau tidak ada, kita lanjutkan untuk doa syafaat. Baik, mungkin untuk sharing kita udahan, lalu kita lanjut dengan doa syafaat. Jika ada yang mau didoakan atau pokok doa dari Bapak Ibu semua, kami persilakan. Minta didoakan Ina Ornella lagi sakit lagi kurang sehat batuk. Ina Ornella minta didoain. Baik, Bu. Didoakan itu ada Amagio itu Bu Pendeta. Karena udah ini dia Li Aji Gelo saya. Amagio. Halo Amagio. Halo Bang, Masih Aji Gelo le. aman. Biar Bu Pendeta berdoa. Sakit ya, Pak? Enggak Bu Pendeta, itu bohong itu. KTP-nya rawa Pak Bu Pendeta, tapi mudah-mudahan hatinya ke Luwalangi, ke Yesus. Harus berdoa secara khusus Bu Pendeta ya. Siaplah, Pak. Ada lagi biar diketik sekalian.
Lanjut aja Kak Ina Jevan, saudara. Nggak ada lagi ya. Baik, mungkin ada tambahan dari kami, yaitu biar ibadah online kita ini bisa berkelanjutan. Dan juga untuk bapak-bapak penasehat diberikan kesehatan. Oke, ada 4 pokok doa ya, Bapak Ibu. Saya akan bacakan, yaitu kesehatan seluruh Bapak penasehat, pembina, dan seluruh anggota Makaita Lauli. Kedua yaitu mendoakan Ibu Ina Ornella Lauli yang sedang sakit. Ketiga yaitu keluarga Makaita Lauli biar semakin kompak. Kemudian keempat yaitu program ibadah online bisa berjalan dengan lancar dan kita dapat terus beribadah secara online. Demikian, mari kita angkat pujian Bapak Ibu dengan bernyanyi Tak Terbatas Kuasamu Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasihmu, tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Baik Kami Bapak serahkan Ibu, kepada baik Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, atas kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami pada malam hari ini, bersama dengan keluarga Amah Khaita Lauli. Melalui ibadah online ini, kami bisa memuji nama Tuhan lewat pujian-pujian yang indah, dan terlebih kami bisa mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup
Demikian juga kami boleh disapa oleh firman-Mu dan kami percaya itu menjadi makanan di dalam kehidupan kami, makanan rohani bagi jiwa kami, sehingga setiap hari firman-Mu ini akan menjadi suluh terang, menjadi pegangan, menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kami juga memohon kiranya Tuhan yang selalu mengaruniakan kepada kami buah-buah roh, sehingga kami benar-benar hidup sebagai anak-anak Tuhan, dan kami menjadi pelaku-pelaku atas firman-Mu. Mari tuntun, mari pimpinlah setiap langkah kaki kami. Janganlah iman kami goyah, tapi biarlah kami tetap mengandalkan Tuhan dan selalu berserah diri kepada Tuhan. Kami juga mengakui bahwa kami tidak pernah luput dari berbagai kesalahan, dari segala dosa-dosa yang telah kami lakukan di hadapan-Mu. Ampuni kami, Bapa, terlebih karena dosa kesombongan kami. Demikian juga dari setiap tutur kata kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan dan sesama kami. Dan ada banyak lagi hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kami memohon Tuhan mengampuni kami. Dan mari Tuhan sucikanlah, kuduskanlah hati kami. Sehingga roh-Mu yang terus bertata dalam hati kami. Dan melalui juga kerjaan Roh Kudus, apa yang keluar dari mulut kami, dan sungguh itu berasal daripada roh Tuhan. Demikian juga apa yang selalu kami dengar, ketika itu baik, maka biarlah juga selalu baik kami perkatakan. Dan ketika tidak baik, hendaklah hati kami yang menjadi pusat kehidupan kami, menjadi tempat pertimbangan, tempat bagi kami untuk memikirkan sesuatu hal, sehingga kata-kata yang keluar dari mulut kami tidak melukai, menyinggung perasaan sesama kami, tapi sungguh kata-kata yang penuh dengan kejujuran, ketulusan, dan membangun, dan tidak menghakimi. Tuhan Yesus tolong kami, Tuhan Yesus sertai kami, dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu ini. Demikian juga Bapa, pada malam hari ini, kami berdoa bersama untuk kesehatan seluruh penasehat, pembina, dan seluruh anggota Amakaita Loli. Mari Tuhan, Engkau berkati mereka dengan Engkau memberikan mereka kesehatan yang prima, memberi mereka kekuatan yang baru. Demikian juga berilah mereka daya tahan tubuh yang baik, sehingga pada cuaca-cuaca yang buruk saat ini karena curah hujan yang deras, kami memohon kiranya Tuhan yang menolong, sehingga dengan imun yang kuat, maka fisik kami juga akan menjadi kuat dan selalu sehat. Kami percaya bahwa Tuhan yang selalu menolong kami, dan Tuhan Yesus yang selalu menyertai memelihara kehidupan kami. Mari juga Engkau berkati setiap makanan, minuman, apapun yang kami nikmati, konsumsi, sehingga menjadi kekuatan dan kesehatan dalam tubuh kami, agar setiap hari kami dapat bekerja, kami dapat melakukan segala aktivitas kami dengan baik. Berikan juga kami umur yang panjang, sehingga dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami bisa terpanggil menjadi alat-Mu, menjadi saksi bagi nama Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk Ibu Ina Ornella Lauli yang saat ini sedang kurang sehat karena sakit batuk. Mari juga Tuhan Engkau pulihkan, Tuhan Engkau sembuhkan. Mari Engkau angkat tangan-Mu dan Engkau jamah segala sakit penyakit yang diderita, sehingga Ibu Ina Ornella oleh karena kuasa dan kasih Tuhan mengalami kesembuhan. Berkati juga obat, makanan, minuman yang dikonsumsi, sehingga menjadi saluran berkat Tuhan untuk menyembuhkan orang tua kami. Kami juga berdoa untuk keluarga Amakaita Loli secara keseluruhan. Mari Bapa, Engkau berikan kami kesehatan, Engkau berikan kami kekompakan, sehingga kami selalu bergandengan tangan untuk selalu mengingatkan, untuk selalu membangun, menasehati, dan terlebih Tuhan bagaimana kami juga menjadi saudara yang baik bagi sesama kami, sehingga melalui organisasi Amakaita Loli ini juga nama Tuhan dimuliakan, dan kami juga bisa merasakan kehadiran dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa apa
yang jadi cara segala kuasa kegelapan untuk memecah belah, untuk mengacaukan segala pikiran, bahkan membuat hal-hal yang tidak baik. Mari Tuhan dengan kuasa-Mu, Engkau yang mengenyahkan dan Engkau jauhkan itu daripada kami, dan marilah pagari dan lingkupilah kami setiap saat, sehingga kami tetap hidup sebagai anak-anak Tuhan, dan kami benar-benar menjadi pelaku-pelaku atas firman-Mu. Kami juga berdoa untuk pengurus sama Kaita Loli. Biarlah Tuhan juga yang menolong, Tuhan juga yang memberkati mereka. Berilah mereka juga hikmat kebijaksanaan, sehingga mereka juga dapat memimpin kami dengan baik. Demikian juga kami berdoa untuk program ibadah online ini. Biarlah program ini di tahun 2026 dan untuk tahun-tahun selanjutnya akan tetap berjalan dengan lancar dan baik. Mari Tuhan ingatkanlah setiap kami agar kami juga tetap menyerahkan kehidupan kami sebagai persembahan hidup. Biarlah kiranya setiap kami dapat menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kami bisa memuji meninggikan Tuhan lewat persekutuan yang kami lakukan, dan secara khusus untuk Amakaita Loli. Kami juga berdoa untuk hamba-hambamu yang telah bertugas pada malam hari ini. Mari juga Tuhan berkati mereka, pakai mereka lebih dahsyat dan lebih heran lagi, sehingga pada pelayanan-pelayanan mereka berikutnya, mereka juga semakin heran dalam memuji nama Tuhan. Demikian juga apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kami, biarlah Tuhan juga yang selalu mencukupkannya bagi kami. Mari teguhkanlah iman kami, Bapa. Kuatkanlah iman kami. Sekalipun ada banyak tantangan, ada masalah, ada pergumulan-pergumulan kami, pribadi lewat pribadi, secara pribadi, biarlah Tuhan juga yang selalu menolong, Tuhan yang selalu berperkara. Karena terkadang kami tidak bisa menyampaikan kepada sesama kami, tapi hati kami mencerit kepada Tuhan dan kami memohon. Karena Tuhanlah yang berkuasa. Engkau mengetahui segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang selalu peduli dan Tuhan yang selalu menolong dan menjawab setiap doa-doa kami. Harapan kami pada malam hari ini Tuhan, biarlah Tuhan yang selalu memberkati dan Tuhan yang menyertai kami. Demikian juga nanti ketika kami beristirahat pada malam hari ini, mari juga lindungi kami Bapa, biarlah kami dapat beristirahat dengan nyenyak, tidur dengan nyenyak, dan esok hari kami boleh bangun kembali dan kami bisa memuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa, inilah permohonan kami yang jauh dari kesempurnaan. Kami hanya landaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada malam hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah di dalam kehidupanmu sehari-hari. Jadilah saksi Kristus dimanapun engkau berada, dan arahkanlah hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan datang. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta. Bapak Ibu, ibadah kita online telah selesai dan kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta, Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah setia ikut menemani kita bersama di sini mengikuti ibadah online baik dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan sebelum kita akan melanjutkan acara, kita akan melaksanakan saat teduh sebentar. Dipersilahkan. Amin. Saat teduh telah selesai, acara berikutnya kami kembalikan kepada pengurus dari BPH
sekaligus kegiatan pengocokan arisan dan penutup. Kepada pengurus kami persilakan. Ya, terima kasih Ibu Ina Jevan selaku WL yang telah melayani ibadat pada malam hari ini. Terima kasih atas Bu Pendeta atas firman Tuhan yang boleh di-sharingkan kepada kami seluruh anggota Maketa Lauli. Mohon izin sebelum ke sesi selanjutnya, ke pengumuman dan arisan, boleh kita on cam terlebih dahulu, Bapak Ibu. Kita akan foto bersama terlebih dahulu, dokumentasi kita. Dipersilakan on cam, Bapak Ibu semua. Oke, ada ya masih banyak. Boleh dibuka, Bapak Ibu, Bangkis. biar kita masing-masing mengenal. Bapak Sekum, Bapak Mas Stephen, Bang Ama Albert, Draha, boleh Bang? Oh, siap. Di sini ada Bapak Penasehat nih, Bapak Mayorin, Bapak Ketum, Bapak Mario, boleh di on cam. Bang Mas Sisil. Kalau udah semua ya kita mulai ya foto ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, boleh kasih L-nya. Boleh kasih L. Oke. 1, 2, 3. Baik. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon jangan ditinggali dulu Zoom-nya karena ada beberapa pengumuman dari kami pengurus dan nanti ada pengocokan arisan. Mohon izin kita share screen kembali. Ya, kepada Bapak Mas Stephen, Pak Sekum, Bapak Ketua, Bapak Mario, dipersilakan. Oh masih ini ya, masih di dalam kantor ya. Ya udah, mohon izin saya ambil alih. Ya, ada beberapa pengumuman dari kami selaku pengurus. Yang pertama, puji Tuhan dari keluarga besar Maketa Lauli sudah mendapatkan akta pendirian atau legalitas dari Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan nomor AHU 000080 sekian. Dan jadi perkumpulan kita atau keluarga besar Maketa Lauli sudah sah di mata hukum. Yang kedua, kami tetap menghimbau kepada Bapak Ibu, saudara-saudari Maketa Lauli untuk membayar iuran kas Maketa Lauli sebesar 20.000 per keluarga per bulan. Berikutnya, kami juga menghimbau selalu agar Bapak Ibu keluarga besar Maketa Lauli yang masih belum mendata dirinya boleh diisi melalui Bit.ly formulir Maketa Lauli atau di deskripsi grup keluarga Maketa Lauli. Dan saat ini untuk sebagai informasi, puji Tuhan sudah sebanyak 88 kakak dari 5 wilayah. Total anggota keluarga besar Maketa Lauli totalnya 88 kakak dari 5 wilayah. Berikutnya kami menginformasikan untuk arisan Maketa Lauli sebesar 100.000 per bulan per keluarga dimulai habis ini
dimulai diundi habis ibadah. Dan yang terakhir, rencana akan kita melaksanakan pertemuan tatap muka atau offline keluarga besar Rama Kita Lalui rencananya pada bulan April dengan momen Paskah. Mohon dari Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari sekalian, keluarga besar Rama Kita Lalui, mohon jikalau ada saran dari Bapak Ibu sekalian, kita dilaksanakan di wilayah mana, dan siapa yang bersedia juga menjadi tuan rumah, boleh dipersilakan infokan ke kami. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan dari pengurus. Selanjutnya untuk arisan kami serahkan ke koordinator arisan pada Ibu Ina Ornella. Kami persilakan, Bu. Sogele. Tante Ina Ornella. Keluar ya? Tante masih ada di Zoom ya? Tante Ina Ornella. Hah. Ya, mungkin sambil menunggu Tante Ina Ornella, mungkin kami dari pengurus juga membacakan tata tertib dari arisan Rama Kita Lalui. Pertama, untuk pembentukan arisan Rama Kita Lalui dibentuk adalah sarana kegiatan yang dibentuk oleh pengurus untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan kebersamaan antar anggota Rama Kita Lalui. Kedua, peserta arisan Rama Kita Lalui diikuti oleh anggota yang telah terdaftar secara resmi dan bersedia menaati seluruh ketentuan yang berlaku. Ketiga, besaran arisan, setiap peserta yang mendaftar wajib membayar arisan 100.000 per keluarga. Yang keempat, periode dan waktu pembayaran, arisan dilaksanakan setiap bulannya. Namun jika kondisi tidak memungkinkan akan diputuskan secara musyawarah ataupun kekeluargaan. Pembayaran arisan paling lambat minggu kedua setiap bulannya. Dan berikutnya mekanisme pengundian arisan. Informasi pengundian akan diberitahukan dalam grup WhatsApp arisan. Pengundian dilakukan secara terbuka dan adil kepada seluruh peserta. Pengundian dapat dilakukan pada saat ibadah atau melalui Zoom khusus arisan atau pertemuan keluarga Rama Kita Lalui sesuai kesepakatan bersama. Dalam satu kali pengundian terdapat 2 nama peserta yang menjadi pemenang dan peserta yang sudah menerima arisan tidak dapat mengikuti undian kembali, tetapi tetap mengikuti arisan sampai seluruh peserta mendapatkan giliran. Termasuk tetap juga mengikuti ibadah online atau pertemuan keluarga Rama Kita Lalui. Berikutnya, penerima arisan adalah yang telah membayar arisan. Dalam hal penerima arisan, ternyata belum membayar arisan, pengundian akan diulang kembali. Dana arisan akan diberikan kepada peserta yang namanya keluar dalam undian. Dan berikutnya, setiap penerima arisan memberikan sumbangan sukarela sebesar 50.000 yang diberikan kepada kas Rama Kita Lalui. Yang berikutnya pengunduran diri peserta. Peserta yang mengundurkan diri sebelum menerima arisan tidak dapat menarik iuran yang telah dibayarkan. Berikutnya peserta yang sudah menerima arisan wajib melunasi seluruh sisa iuran hingga arisan dinyatakan selesai. Baru boleh mengundurkan diri jikalau ada yang mengundurkan diri. Berikutnya musyawarah dan kesepakatan. Bagi peserta yang ingin memohon atau meminta arisan sebelum gilirannya dapat diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut. Mungkin bisa dibaca juga, Bapak Ibu sekalian. Setiap kondisi yang telah disebutkan di atas dibahas secara musyawarah dan kekeluargaan bersama dengan pengurus dan peserta arisan lainnya. Jika ada permasalahan timbul, akan diselesaikan musyawarah dan kekeluargaan Rama Kita Lalui. Berikutnya pengelolaan dana arisan, pengurus telah menunjuk Ibu Ina Ornella Lalui menjadi koordinator arisan sesuai dengan SK nomor sekian. Dana arisan dikelola oleh koordinator secara transparan dan bertanggung jawab. Pembayaran arisan dapat ditransfer melalui Bank BCA. Dan penutup, dengan mengikuti arisan ini, setiap peserta dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh ketentuan yang berlaku. Tante Ina Ornella, apa sudah join? Apa sudah? Oke, kedengaran? Ya, boleh Tante. Sekarang kita langsung undi aja, Tante. Mohon izin, ada nama-nama Bapak Ibu sudah masuk di sini.
Ada yang merasa belum masuk namanya? Boleh sambil di ini Tan, sambil dicek ya Tan. Udah. Eh, ada sedikit yang mau disampaikan. Total semua yang ikut arisan itu kan 48 orang. Ada 3 orang yang masih belum bayar. Ya, itu Bapak Mamrik, Bapak Ahmad Bram, dan Bapak Ahmad Jasen Kauli. Jadi 3 orang ini masih belum. Saya berusaha untuk menghubungi karena kan kalau dipanggil ini kan nama Amrik, tapi kalau ditelepon di di grup Lauli itu kan kadang-kadang nama pribadi atau ada juga yang tidak ada namanya. Jadi itulah kesulitan buat saya untuk melobi ketiga orang ini, ya. Tapi yang lainnya tidak ada masalah. Baik, kita undi aja sekarang ya, 2 orang malam ini. Kelihatan ya Bapak Ibu undiannya? Ya, kelihatan. Nama-namanya sudah 48 orang ya Tante ya? Ya, pas, betul. Pas ya. Kita mau acak berapa kali nih? Iya, kita acak. Kali aja kita acak ya Tan? Ya, mulai. Udah kita acak ya. Kita mulai ya. Ya. Dua orang ya? Dua orang. Ayo, siap-siap. Dak-dik. Waduh, Pak Ketum langsung menang. Bapak Mario Lauli. Kita screenshot dulu ya. Selamat ya. Selamat ya, iya, oke. Oke, berikutnya berarti kita remove namanya. Oke. Sekali lagi, 1 orang lagi. Sama Paulina. Dari kedua nama ini sudah bayar ya Tante Nornella ya? Sudah. Siap. Nama-nama ini sudah bayar, kecuali yang 3 tadi. Baik, oke, Tan. Kami kembalikan, Tan. Ya. Terima kasih semuanya atas perhatiannya untuk mengikuti jalannya arisan. Jadi yang hari ini yang terima arisan yaitu Bapak Mario Lauli dan yang kedua adalah Bapak Paulina Lauli. Ya, selamat untuk kedua ini. Ya, untuk berikut nanti ditunggu bulan depan. Ya, terima kasih. Baik, Tante, terima kasih. Baik, dengan demikian acara ibadah online kita pada malam hari ini beserta dengan pengumuman serta arisan Amal Kita Lauli telah berakhir. Kami dari pengurus mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, keluarga besar Amal Kita Lauli yang telah menyempatkan hadir untuk Zoom pada malam hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Liliser Hareva yang sudah membawakan renungan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ina Jevan Laul telah menjadi WL atau pelayan ibadah pada malam hari ini, dan kepada Ibu Ina Ornella selaku koordinator arisan. Baik, itu saja. Terima kasih. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah online di bulan depan. Shalom, Yahobu. Shalom, Yahobu. Yahobu, shalom. Kita end meeting ya. Yahobu.